Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari ke taman kota, Cakep. lihat bunga mekar berwarna. Artinya Selamat pagi untuk semuanya di podcast pendidikan kita yang penuh makna. Apa kabar Bapak Ibu serta teman-teman yang sedang menyimak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. amin. Perkenalkan, saya Ria Farabila yang akan menjadi host dalam acara podcast hari ini. Dan di momen Hari Pendidikan Nasional ini, tentunya kita tidak cukup jika hanya bicara tentang kurikulum saja atau capaian belajar saja. Tapi ada yang lebih mendasar lagi, yaitu bagaimana kita bisa memastikan bahwa sekolah bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didiknya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan para narasumber yang hebat-hebat semua. Yang pertama, yang terhormat, ada Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat 1, Bapak Dr. Agus Ramdhani, Terima kasih, SOS MAP. Bu Ria. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak? Pagi, alhamdulillah sehat walafiat dan terus semangat. Alhamdulillah, terus semangat ya Pak ya. Semangat. Dikala kesibukan yang luar biasa ini gitu ya Pak. Nah, kami juga baru mendengar kabar bahagia nih Pak, bahwa Bapak telah baru saja diamanahkan menjadi Ketua Umum KONI Jakarta Ya, Barat. alhamdulillah. Luar biasa. Kami ucapkan selamat dan sukses selalu Terima untuk kasih. Bapak. Kemudian selain itu teman-teman, hari ini kita juga ditemani oleh para murid Gen Z nih. Murid-murid dari generasi muda yang sangat luar biasa. Dua siswa berprestasi dari SMK Telkom Jakarta yang gak hanya aktif di sekolah nih, tapi juga mempunyai berbagai prestasi yang membanggakan di luar kelas. Yang pertama ada Kak Juan. Halo Kak Juan. Halo, selamat pagi. Pagi. Nah, Kak Juan ini memiliki prestasi dan aktif sekali. Di antaranya ada Model United Nation, Honorable Mention, juara 3, Gold Medalist English Literature Olympiad, IELTS Band Score Placement Band 8.5, Fully Funded Award International Youth Summit, English Writing Competition Lund University, dan yang terakhir, Certified as a Junior Multimedia Designer by the Indonesian Professional Certification Authority. Itu hanya beberapa ya teman-teman, karena jika disebutkan semuanya rasanya sangat banyak gitu ya. Luar biasa. Kak Juan boleh sapa-sapa dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juan. Saya dari SMK Telkom Jakarta dan sekarang sedang berada di bangku kelas 11. Oke, terima kasih Kak Juan. Dan berikutnya ada yang cantik, yaitu Kak Adinda. Kak Adinda ini adalah seorang siswa berprestasi juga nih dari SMK Telkom Jakarta. Dan fun fact-nya, Kak Adinda ini lahir di luar negeri loh, tepatnya di Amerika ya Kak ya. Artinya kita kedatangan perspektif global nih, nggak hanya di dalam negeri aja. Jadi kalau nanti ada vibe English jakselnya gitu, mohon dimaklumi ya pemirsa ya. Nah Kak Dinda ini saya akan sebutkan prestasinya yang telah diraih juga. Yang pertama ada Chosen Study Abroad, pertukaran pelajar to Japan 2025, Golden Medalist UI UX Designer, DKI Jakarta Representative Event Kemendikdasmen Delegasi Provinsi, Golden Medalist Graphic Designer or Golden Ticket Awardee Scholarship Universitas Telkom. Kemudian ada IELTS Band Score Placement Band 7.5 yang tentunya menjadi kebanggaan kita bersama. Apa kabarnya Kak Adinda? Alhamdulillah baik Kak. Boleh Kak Adinda disapa-sapa dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adanda Jenny Curry. I'm a 11th grade student at SMK Telkom Jakarta with my friend Juan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Senang sekali rasanya bisa berbincang langsung dengan Bapak dan kakak-kakak nih para narasumber. Baiklah Bapak, izin kita langsung saja masuk ke perbincangan hari ini nih. Untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun ini gitu ya Pak. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Bapak,
jikalau kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu nih Pak, yaitu visi sekolah masa depan. Yang dari Permendikdasmen 6 tahun 2026 menekankan bahwa budaya sekolah aman dan nyaman gitu Pak. Nah ini bisa dijelaskan Pak, apa sih sebenarnya perbedaan yang mendasar antara hanya sekadar disiplin gitu atau sekolah yang menekankan budaya aman dan nyaman ini? Ya, terima kasih Bu Ria. Tentunya Permendikdasmen nomor 6 tahun 2006 perbedaannya dengan yang sebelumnya tentunya disiplin konvensional seringkali hanya fokus kepada kepatuhan terhadap aturan dan sanksi jika melanggar. Jadi anak-anak itu takut karena adanya aturan. Tetapi di budaya sekolah aman dan nyaman ini sesuai Permendikdasmen 6 tahun 2026 di mana kondisi keamanan ini menjadi nilai yang dihidupi oleh seluruh warga sekolah, oleh murid, oleh guru, oleh tenaga kependidikan, sehingga seluruh warga sekolah itu merasa terlindungi. Lalu secara fisik, psikologis maupun digital, sehingga mereka itu tidak hanya patuh karena takut terhadap hukuman ya, tetapi karena merasa dihargai, saling menghargai, memiliki rasa aman untuk berprestasi dan juga untuk berekspresi di sekolah. Wah luar biasa ya Pak, kalau dari yang saya tangkap Bapak tadi menyebutkan merasa gitu, berarti artinya aman ini bukan hanya asumsi kita dari luar ya Pak, tapi benar-benar dirasakan. Betul. Nah kalau kita lihat lebih dekat nih untuk Kak Juan dan Kak Dinda sendiri, saya mau tanya, apakah kakak-kakak sudah merasa sekolah sebagai tempat belajar sehari-hari ini sudah merasa aman dan nyaman kah? Oke, untuk aku pribadi menanggapi hal tersebut, aku merasa memang di lingkungan yang sedang dijalani sangat sudah merasa aman dan juga nyaman karena memang di sekolah juga kita sering ikut lomba dan lain-lain dan semuanya itu memang didukung oleh sekolah dan juga lingkungan yang kita hadapi sekarang maupun dari teman-teman juga seperti itu sih. Aku juga pendapatnya kurang lebih sama seperti Juan. I think that lingkungan does really play a big part in feeling aman dan nyaman di sekolah. Apalagi ya jadinya kita bisa makin percaya diri dan kita jadi nggak takut buat bergaul dan sebagainya gitu sih. Kabar baik sekali ya bahwa ternyata siswa-siswa memang merasa aman dan nyaman itu dari dalam dirinya, bukan hanya sekadar tulisan gitu ya yang ada di aturan. Nah kemudian Pak, dari situ juga akhirnya lahir program unggulan dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, yaitu Jarak Aman. Ya, Jakarta Barat, ramah anak, aman dan nyaman. Wah luar biasa. Itu saya bangga sekali ya Pak menjadi warga Jakarta Barat gitu ya. Kalau boleh digali lebih dalam Pak, filosofi di balik nama ini tuh apa? Dan kemudian bagaimana nih jarak aman ini bisa melindungi anak-anak terhindar dari perundungan, khususnya yang lagi marak nih Pak, cyberbullying. Iya, iya. Baik, jadi jarak aman ini program yang diluncurkan oleh Ibu Wali Kota dan Bu Kadis beberapa bulan yang lalu adalah Jakarta Barat Ramah Anak Aman dan Nyaman. Ini gerakan terpadu. Jadi tidak hanya sekolah tapi trisentra pendidikan. Di sana ada lingkungan, ada orang tua dan ada sekolah. Nah, khusus di sekolah tentunya kita sebagai warga sekolah harus bisa memastikan sekolah ini tidak lagi menakutkan ya, ada bullying karena bullying tidak hanya fisik tapi verbal bahkan cyber. Nah di program jarak aman ini mengintegrasikan antara sosialisasi kepada orang tua terkait dengan perundungan, bullying, lalu juga kepada masyarakat di sekitar sekolah ya bahwa ada sekolah yang memang sama-sama harus kita jaga. Nah di sekolah sendiri ini juga kita melakukan pengawasan secara digital ya, ada barcode di setiap kelas, di dinding sehingga sistem pelaporan ini juga lebih mudah. Nah siswa, para warga sekolah pun paham bahwa di dalam era digital juga harus mengedepankan etika dan keramahan. Luar biasa Pak, berarti program ini memang sudah benar-benar dirancang dengan sangat baik ya Pak. Betul.
bukan hanya di dunia Sekolah, nyata saja, iya. di sekolah saja, tapi juga di dunia digital ya Pak Betul. ya. Nah, tapi saya jadi penasaran untuk Kak Dinda dan Kak Juan. Kan namanya anak muda ya, pastinya sering gitu ya megang-megang gadget. Kemudian Kak, di tengah dunia digital sekarang nih, apakah kamu sudah benar-benar merasa aman di dalam dunia cyber gitu ya? Ataukah mungkin aja ada seperti candaan kah, sindiran atau mungkin celotehan gitu, komentar yang kelihatannya mungkin sepele tapi sebenarnya tuh bikin kepikiran. Mungkin dari aku dulu pribadi terkait hal tersebut, beberapa kali memang terdapat aspirasi, bukan aspirasi, mungkin lebih tepatnya adalah candaan lalu juga celotehan dari orang-orang yang dilontarkan ke aku pribadi terkait lomba dan juga mungkin diri aku pribadi, dan memang ada beberapa yang menyentuh dan sampai kepikiran. Namun di situ juga aku merasa bahwa memang mungkin perlu ada pendekatan kepada diri aku pribadi terlebih dahulu, untuk mungkin apa yang diomongi mereka juga ada benarnya, mungkin memang harus ada yang diperbaiki dari aku juga. Namun lebih dari itu seperti perundungan atau pembulian, alhamdulillahnya selama berada di bangku sekolah tidak pernah merasakan hal tersebut. Alhamdulillah. Izin menjawab juga, I have also been through a similar experience to Juan, di mana kadang kita mungkin when we get online, we see things that mungkin kelihatannya sepele, tapi ternyata it's backhanded, mungkin a backhanded compliment atau sebenarnya perkataan yang kita kira jokes, tapi ternyata itu buat menurunkan harga diri dan sebagainya. That has happened, tapi semasa aku bersekolah di SMK Takum Jakarta, I feel like the rate of me paying much attention to things as such has decreased a lot. Karena apa? Karena aku memang dikelilingi dengan alhamdulillahnya kayak teman-teman yang beneran support, dan justru kalau kita berprestasi mereka malah meraih dan bukan menurunkan us being like, oh aku proud banget nih, terus malah dikasih dukungan gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya comes back to lingkungan kita, who we surround ourselves with, dan itu beneran dampaknya ke mindset kita gitu Iya, guys. betul. Menarik sekali ya Pak ya dari sudut pandang murid ya. Tentunya kita perlu juga memilih lingkungan yang saling mensupport gitu ya. Nah tadi Bapak juga sempat spill nih, ada yang namanya QR code di sekolah-sekolah, bahkan di kelas-kelas. Nah Bapak, kalau QR code itu kan artinya kita bisa bebas mengakses ya Pak, siapapun yang berada di sekolah. Tapi kalau dipikir-pikir, gimana kita bisa mengajak murid-murid mungkin yang untuk bisa berani melapor gitu Pak. Mungkin kan siapa tahu terpikir takut melapor, takut ketahuan gitu Pak. Bagaimana bisa terjamin rahasianya? Iya, memang QR code ini kan langsung terhubung by system ya. Awalnya didasari dari kenapa sih selama ini tiba-tiba meledak, tiba-tiba kasusnya bullyingnya membesar. Itu pasti awalnya dari yang kecil. Kita hadirkan sistem ini di setiap sekolah adalah agar seluruh siswa tidak takut untuk melapor sekecil apapun itu. Ya, jadi mereka bisa lapor dengan bebas. Nah, di sistem ini kami jamin bahwa kerahasiaan akan sangat terjaga karena memang dirancangnya enkripsi end to end. Jadi laporan masuk langsung ke Sudin, ke dashboard Sudin, langsung kita tindak lanjuti, dan identitas tentunya kita tidak akan buka kepada siapapun, tetapi kita langsung fokus kepada penanganan kasusnya, aduannya apa, karena yang masuk selama ini beberapa sudah masuk tidak hanya kasus merasa dibully, jadi kadang ada kawannya yang seperti tadi disampaikan oleh Juan dan Dinda, sekedar bercanda tapi itu ternyata dipikirin dan mengganggu kenyamanan, ya akhirnya
bullying itu kan lahir kalau tidak happy, tidak bahagia yang diolok-oloknya atau di seperti apa, itu yang verbal. Lalu juga ada yang hanya sekedar konsultasi, karena di QR code kita ini tidak cuma laporan bullying, tapi misalnya aku mau konsul dong, aku mau tanya gitu terkait ya mungkin mental health dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita koordinasikan kepada instansi terkait. Ada DPAPP, ada puskesmas yang memiliki banyak psikolog. Jadi teman-teman adik-adik nih kalau ada yang perlu mau curhat dengan psikolog itu bisa kita fasilitasi. Wah, luar biasa ya. Ternyata juga sangat bisa transisi ya Pak. Betul. Ya. Nggak hanya ke Sudin aja atau dinas aja, tapi juga bisa difasilitasi apa yang dibutuhkan nih dari para murid-murid. Wah. Dan saya juga angkatan jadul ya Pak ya, dulu zaman sekolah nggak ada nih gini-ginian gitu ya. Dan sekarang saya juga baru tahu QR code bukan hanya bayar-bayar aja ya Kak Juan, Kak Dinda ya, ternyata bisa buat fasilitas seperti ini, sebuah kecanggihan gitu, sebuah kemajuan dalam bidang pendidikan. Terima kasih Bapak. Kalau dari Kak Dinda dan Kak Juan lagi, sistem seperti ini menurut kakak-kakak nih works nggak buat teman-teman gitu? Mungkin kalau dari aku pribadi, it works a lot ya, karena seperti yang kita tahu bahwa Gen Z dan juga Gen Alpha sangat mungkin menurut mereka adalah untuk curhat atau sekedar bercerita itu perlu ruang yang tertutup, dan kita memang harus menyediakan solusi tersebut, karena jika dibiarkan, jika didiamkan, pastinya akan anak-anak ini pasti akan terbebani sendiri dengan isi pikirannya dan juga masalah-masalah yang mereka hadapin seperti itu. Dan menurut saya ini sangat preventif sekali, sangat solutif juga, karena pastinya akan banyak juga anak-anak yang bakal bercerita, jadi lebih banyak yang terbuka dan lebih leluasa juga ke depannya seperti itu. I too think that this program has been really effective up until now, apalagi karena ini kan programnya juga bersifat anonymous ya. Kalau kita melapor apa-apa, semisal kita curhat atau kita cerita dan sebagainya. Dan aku beneran suka kalau semisal kita we lapor sesuatu itu dan langsung ditindaklanjuti. I feel like that's very something, yeah, it's very relevant, especially for Gen Z, yang kita tuh butuh alasan kayak kenapa begini, kenapa gitu, bukan langsung kayak cuman ngikutin aja dan sebagainya gitu sih. Wah, menarik sekali nih, ternyata memang para murid kita itu butuh sekali untuk didengar gitu ya, nggak hanya diarahkan tapi ternyata harus kita punya ruang untuk didengar, kita saling memahami gitu ya. Oke Pak, tadi Bapak bilang juga ketika ada laporan atau curhat yang masuk itu tentunya langsung ditangani. Betul. Dan dalam proses penanganannya disebutkan bahwa mempunyai pendekatan secara restoratif nih Pak. Nah, bagaimana sih Pak pendekatan restoratif ini bisa berjalan di sekolah, dan apakah berarti sekolah tidak boleh lagi nih Pak memberikan sanksi yang keras terhadap pelaku perundungan atau dan sebagainya? Ya, baik, tentunya ini juga menjadi kerja kita bersama. Di sekolah ada guru BP, BK, ada guru wali, ada wali kelas. Ini juga tentunya sebuah sistem satu kesatuan yang harus berjalan. Jadi pendekatan restoratif ini bukan berarti kita membiarkan kesalahan, tetapi bagaimana fokus kepada pemulihan si korban. Ya, kita tidak lagi mengutamakan hukuman fisik ya, yang tentunya nanti cuma memicu balas dendam. Jadi kita harus ngajak si pelaku ini menyadari apa dampak yang telah dia kerjakan. Dampaknya dia harus tahu seperti itu, sejauh itu. Ya, jadi kita menginginkan adanya introspeksi secara tulus dari si pelaku, dan tentunya juga hukuman tetap ada kita berikan, tetapi tidak hukuman secara fisik yang akhirnya nanti anak itu bukannya malah sembuh, malah ada permasalahan baru. Ya, tetapi bagaimana
anak-anak ini yang bermasalah akhirnya memperbaiki hubungan, meminta maaf, ya, sehingga tujuan kita melakukan restoratif ini untuk tidak ada lagi kekerasan di sekolah. Gitu. Jadi kalau kita hukum lagi dengan kekerasan, ya apa bukti, apa gunanya sekolah gitu. Sekolah ini kan untuk menanamkan karakter. Jadi mereka kita tanamkan nilai-nilai memaafkan, ya, lalu juga si pelaku menyadari kesalahannya dengan sangat mendalam. Kita berikan pengetahuan tentang resikonya dan lain sebagainya. Luar biasa Bapak, berarti yang terpenting itu justru bukan mencari siapa yang salah. Betul. Gitu ya, tapi bagaimana kita memperbaiki perilakunya, dan bukan harus mendapatkan hukuman gitu, tapi yang kita pastikan bahwa murid tersebut atau pelaku bisa mengetahui konsekuensi dan bisa menanggung jawab apa yang diperbuat gitu ya Pak ya. Baik Pak, kalau tadi kan artinya kita bicara dari ke sistem dan siswanya. Nah sekarang yang tadi Bapak singgung juga nih tentang peran guru. Nah di sini ada tidak boleh lagi ada guru wali simbolis katanya. Betul. Gitu Pak. Nah apa sebenarnya perubahan mindset yang ada nih Pak dari kebijakan ini? Gimana tugas guru wali ini Pak untuk karakter anak? Guru BK, guru wali, wali kelas ini adalah orang yang tentunya bisa mengawal anak-anak kita, ya, memiliki karakter yang baik, ya. Bagaimana guru wali saat ini kita dorong sebagai guru yang memantau karakter dari anak-anak siswa dari usia mereka awal masuk hingga lulus. Para guru wali ini wajib tentunya melakukan pendampingan kepada para siswanya itu minimal sekali setiap 1 bulan 1 kali. Tidak boleh lagi ada guru wali yang cuma ada di SK. Makanya kami dengan tim Sudin itu melakukan monitoring dan evaluasi. Setiap 3 bulan sekali kami turun dengan sistem Simantap juga. Kita ingin melihat apakah guru BK, guru wali, wali kelas itu melakukan rapat koordinasi untuk membahas apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Guru wali harus paham betul si A itu latar belakang keluarganya, bagaimana kondisi di keluarganya, bagaimana kondisi lingkungannya, sehingga pengamatan-pengamatan ini yang akhirnya nanti menjadi perhatian bersama dengan guru BK, dengan wali kelas, ya, baik terkait dengan kemampuan akademiknya ataupun hal-hal lain yang tentunya masih menjadi sebuah kekurangan. Jadi guru wali ini harus mengenal betul kondisi psikis, ya, dari anak itu, keluarganya, semua latar belakang muridnya secara mendalam. Jadi kalau ada masalah bisa langsung koordinasi dengan guru BK, dengan wali kelas, dan tentunya nanti dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan, sehingga hal-hal negatif itu tidak muncul belakangan. Jadi bisa kita deteksi sejak awal. Sejak awal, wah luar biasa ya Pak. Sebagai guru saya sepakat ya Pak ya, saya juga jadi tersadarkan gitu ya. Ini juga menyadarkan bahwa guru itu bukan hanya sekedar judulnya aja. Betul. Mendampingi secara administratif aja, tapi juga kita harus tahu bagaimana kondisi anak murid kita ya Pak ya. Apakah dia sedang baik ataupun mungkin lagi nggak baik-baik aja. Betul sekali Mbak Ria. Nah sekarang dari POV kakak-kakak nih, menurut kakak seperti yang tadi Bapak jelaskan, penting nggak punya guru yang seperti itu, bisa mengerti kita luar dalam istilahnya gitu ya, peka terhadap apa yang sedang kita rasakan? Mungkin kalau dari aku pribadi gitu ya, itu sangat penting sekali. Karena di zaman sekarang, balik lagi ke Gen Z dan juga Gen Alpha tentunya, kita memang hanya perlu untuk didengarkan seperti itu. Dan saya pribadi juga memang merasa bahwa mungkin terkadang misalnya lagi curhat gitu ya, lagi cerita-cerita juga mungkin ke guru, ke orang tua, dan ke teman mungkin, itu terkadang solusi-solusi yang kita dapatkan malah menjadi ancaman seperti itu. Mungkin karena emosi yang kita lagi hadapi sekarang sedang tidak baik-baik saja, dan mungkin kita cuman perlu untuk didengarkan. Mungkin dari solusi tersebut
dengan adanya guru yang memang bisa mendekatkan dan melakukan penanganan pada murid-muridnya, terutama mungkin pendekatan kepada salah satu individu, itu sangat-sangat solutif sekali untuk menangani kita sebagai Gen Z dan juga point of view sebagai Gen Alpha, mungkin seperti itu. On my behalf, I actually do agree a lot with the Juan, especially about the personal consulting with our teacher, dan yang kata bapaknya ini yang harus minimal sebulan sekali. I think that it really is needed, especially kita tinggal di Indonesia, dan kalau aku lihat-lihat dari tahun-tahun sebelumnya, itu memang I feel like cara pendekatannya itu memang agak kurang, dan I'm really glad that the pihak dari sekolah dan Sudin itu mereka jadi lebih aware dengan how students act and how we can improvise on how they act in school or how they build up themselves as an individual. Tapi di waktu yang sama menurut aku juga memang bakal agak sulit, apalagi sebagai pandangan guru, di mana siswa yang mereka ajarkan kan bukan sekedar satu atau dua, tapi memang banyak. Jadi ya mungkin keluhannya ada di situ doang sih, mungkin agak jadi beban ke gurunya. Gitu sih. Semoga saja sih memang guru juga harus belajar ya, bukan tugasnya hanya mengajar, tapi walaupun sudah menjadi guru kita juga harus mengikuti perkembangan zaman nih kakak dan bapak. Jadi dari saya pribadi pun saya harus terus melek nih bagaimana kita harus memahami para generasi-generasi yang tentunya kita beda untuk bagaimana kita memahami para generasi ini, generasi Alpha, generasi Gen Z tentunya sangat beda sekali. Nah, ternyata guru ini punya pengaruh yang sangat kuat. Nah, kemudian Pak, untuk guru BK sendiri, guru bimbingan konseling. Nah, ini masih kayak kadang ada stigma yang menganggap tuh sebagai polisi sekolah gitu, sebagai polisi terakhir. Ketika masalah sudah besar, ujung-ujungnya tuh ke guru BK gitu. Nah ini bagaimana Pak transformasi seorang guru BK dari yang stigma tersebut menjadi pendekatan yang preventif dan humanis? Ya ini yang harus kita dorong secara cepat, transformasi ini. Tadi disampaikan kalau udah ada masalah baru dipanggil guru BK. Zaman dulu kan seperti itu ya. Saat ini udah tidak seperti itu. Guru BK seperti tadi saya sampaikan dengan guru wali dan wali kelas sejak awal bisa mendeteksi apa yang terjadi pada anak. Ya. Jadi ini sebuah hal yang harus bersama-sama kita dorong. Perbedaan cara berkomunikasi ini juga harus disadari betul oleh para guru. Zaman dulu mungkin ketika zaman saya sekolah, ketika anak itu tidak setuju atau tidak sepakat mungkin dianggap tidak sopan. Kalau sekarang kan ya memang zamannya Gen Z, Gen Alpha, aku nggak mau, aku nggak setuju, aku nggak sepakat. Itu adalah hal yang biasa. Jadi kita gurunya harus, oh begitu ya nak, ya, oke menurut kamu bagaimana gitu. Jadi memang menempatkan diri kita itu udah harus menjadi temannya anak gitu. Jadi di sekolah itu nyaman. Jadi kita menginginkan di sekolah itu muncul inisiatif ya, pemikiran-pemikiran kritis yang harus kita gali dari mereka. Jadi enggak kayak zaman dulu yang sistemnya perintah, yang sistemnya menghafal, yang sistemnya kaku. Saat ini udah sangat berakselerasi sehingga kita menginginkan seperti tadi guru BK ini bukan jadi eksekutor hukuman. Misalnya anak itu tawuran, panggil guru BK. Itu kan berarti udah jadi pemadam kebakaran. Kasusnya udah terjadi baru guru BK berperan. Jadi saat ini guru BK itu harus jadi sahabat siswa yang bisa melakukan deteksi dini, yaitu tadi informasinya dari guru wali, dari wali kelas. Jadi mereka bersama-sama tuh bekerja secara preventif dengan asesmen awal, dipetakan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa guru wali itu harus tahu luar dalam anaknya. Nah nanti dengan guru BK diskusi. Makanya kita menginginkan guru BK, guru wali, wali kelas itu sebulan sekali
kumpul bahas anak di kelas, si A ini gimana, orang tuanya seperti apa, lalu lingkungannya seperti apa. Jadi oh ini diantisipasi begini kan bisa dipanggil, kamu kenapa, diajak ngobrol sehingga nanti anak itu bisa terbuka, jangan dipendam yang tiba-tiba nanti akhirnya menjadi masalah yang besar. Jadi semuanya harus bisa memetakan sejak awal potensi masalah di anak itu sehingga sebelum menjadi besar itu udah bisa kita antisipasi. Ya, Pak. Berarti sifatnya lebih ke mencegah ya Pak. Betul. Ya kalau bisa ya. Benar juga Pak, apalagi zaman sekarang ya, yang saya ajar kan generasi alfa ya Pak ya. Kita memang harus siap dengan keasbunan gen alfa ya Pak ya. Karena itu sebenarnya bukan sebuah lawan, sebuah perlawanan, tapi itu bentuk kekritisan gitu ya Pak dia dari pikiran mereka sendiri. Nah untuk Kak Dinda pernah nggak dipanggil guru BK? Kalau dari saya sendiri pernah sekali aja. Oke, boleh diceritakan Kak, kan nggak harus karena apa gitu ya. So at the time, I was in the middle of transitioning from 10th to 11th grade. Dan pada waktu itu aku memang sedang overwhelmed banget karena waktu itu aku habisi banget sama tugas lomba-lomba gitu. Jadinya overworked, overwhelmed. Aku bener-bener pikiran aku kemana-mana, bener kacau. Dan when I did start consulting with my BK teacher, it actually really helped. So aku sebenarnya memang aku merupakan pribadi yang kayak kurang suka bercerita ya sebenarnya. I feel that sometimes it is unnecessary. Tapi saat itu yang pertama kali aku dilakukan consulting, ternyata efektif juga ya. Ternyata itu benar-benar ngebantu nurunin beban pikiran aku. Dan on the bright side, nggak lama setelah itu aku jadinya jujur stres aku jadi hilang sepenuhnya. Dan it sounds a bit idealistic, tapi ya it is true if you're if you're stuck in a lingkungan di mana mungkin semuanya pada kayak nggak apa-apa biarin aja, itu biasa, itu hal biasa. Overworked, everybody has work. Itu memang agak jadinya ke kita kayak a bit kurang gitu ya. Dan jadinya kita terbiasa dengan hal-hal negatif like it's fine if we don't get listened to. Pasti bakal dinormalisasikan gitu. Tapi ternyata setelah aku bincang dikit sama guru BK aku, jadinya aku kayak ternyata pandangan sebaliknya begini juga ya, lebih positif ternyata. Dan ya jadinya efektif banget sih buat aku. Wah, happy for you Kak Dinda. Berarti murid juga harus percaya nih sama gurunya, dan bagaimana gurunya bisa memberikan kepercayaan tersebut untuk muridnya juga. Kalau dari Kak Juan, apakah ada punya pengalaman yang sama? Mungkin kalau dari aku pribadi sama juga kayak Dinda, bukan dari segi mendapatkan masalah sampai ke BK, namun memang di saat itu saya sedang mencoba untuk mencari solusi gitu. Jadi pada saat mungkin kemarin kelas 11 semester 1, sekarang semester 2 memang lagi banyaknya sering-sering lomba gitu ya, dan sering juga kalahnya walaupun ada menangnya, cuman kan pasti menang dan kalah itu pasti kadang kalau masih awal-awal mah gedean kalahnya gitu ya. Dan memang di saat itu lagi down-downnya juga, benar-benar lagi overwhelmed dan overworked setelah burnout. Dan sebenarnya awalnya nggak cerita, nggak ada inisiasi untuk bercerita dengan guru BK. Namun ternyata selama kita ada di Telkom ini, di SMA Telkom Jakarta, karena memang ada pelajaran BK itu ada notice guru BK-nya. Kalau misalnya ada masalah gitu dari murid-muridnya, jadi dipanggil buat ke ruang BK buat cerita, biar ada leluasa lah gitu. Luar biasa, berarti sangat efektif ya Kak ya, memiliki guru BK yang dapat mengerti kita. Sangat sekali. Dan kalau semua peran ini berjalan dengan baik Pak,
dari guru BK, guru wali dan wali kelas gitu ya. Artinya memang kesinergiannya tuh dibutuhkan Betul. ya Pak ya, bisa membuat Betul sekali, Mbak atmosfer Ria. sekolah Betul. lebih baik gitu Pak. Tapi penasaran bagaimana sih Pak mekanismenya? Mungkin kalau untuk di SD sendiri gitu SD Pak. nggak ada, ya. Kalau di SD memang belum ada ya Pak Belum, guru ya, BK. tersebut ya, guru BK ya, karena Dan memang guru dari guru wali. kelasnya sendiri Betul. harus memiliki bimbingan konseling. Oke, kalau untuk misalnya ada anak yang memang memerlukan butuh pendampingan nih Pak, ini yang pertama dilakukan dari ketiga guru ini tuh bagaimana Pak? Iya. Tadi kalau di SD memang nggak ada guru wali ya. Jadi kalau di SD itu wali kelas memegang peranan semuanya. Iya. Ya. Kayak Bu Ria kan di SD itu udah merangkap jadi guru wali juga karena kan mendampingi ya. Terus nah, kalau tadi disampaikan gimana sih kalau terdeteksi? Yang pertama tentunya tadi misalnya guru wali menemukan hal yang nggak baik dari anak ini, tentunya diskusi dengan wali kelas dan guru BK, mencari formula apa yang harus kita berikan kepada anak ini. Misalnya anak ini kok setiap hari terlambat, nah itu berarti harus dilakukan kunjungan ke rumahnya, ke keluarganya, disampaikan kenapa terlambat, apakah memang jaraknya yang terlalu jauh atau karena ada hal-hal lain ya. Lalu juga misalnya ada lagi nggak masuk-masuk, itu kan juga harus didiskusikan segera. Atau ada hal lain, dia murung, di kelas murung terus. Ini kan harus peka ya, Bu wali kelasnya, lalu juga guru walinya. Jadi nanti mereka berdiskusi, lalu nanti guru BK intervensi. Ya, tentunya dengan melakukan dialog, menggali lebih dalam kenapa ya peran ilmu psikologi di sana, apakah mental health-nya yang perlu dipulihkan atau hal-hal lain yang nanti didiskusikan bersama dengan kepala sekolah. Jadi ketika hal itu bisa kita deteksi, insya Allah hal-hal negatif bisa kita reduksi. Luar biasa sekali, berarti kuncinya jangan berjalan sendiri-sendiri ya Pak. Betul, bersama-sama. Bersama-sama, wah luar biasa. Pak, selain soal keamanan, kenyamanan yang dirasakan oleh murid dan warga sekolah, ini ada satu hal yang sangat menyentuh nih, namanya sekolah kembali atau No Child Left Behind. Nah, ini membawa semangat bahwa jangan sampai ada anak yang tertinggal. Betul. Gitu ya Pak. Nah, saya ingin tanyakan dari program ini sebenarnya siapa Pak target utamanya dan kemudian apa yang melatar belakangi adanya inisiatif ini? Ya, jadi ini adalah program kita juga dalam rangka tentunya untuk memutus mata rantai kemiskinan ya. Kita meyakini semua bahwa pendidikan adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Di Jakarta Barat ini anak putus sekolah sangat banyak. Oleh karena itu saya terfikirkan bagaimana sih caranya agar anak-anak putus sekolah ini bisa kembali ke sekolah. Tentunya dengan berbagai macam faktor ya, ekonomi, ya keluarga, dukungan keluarga dan atau lingkungan dan lain sebagainya. Kami meluncurkan program sekolah kembali ini, targetnya tentunya adalah anak usia sekolah yang ada di wilayah Jakarta Barat 1 yang putus sekolah, kita kembalikan lagi mereka ke sekolah. Ya, memang keterbatasan sekolah negeri, ya, lalu juga keterbatasan SKB negeri, sehingga membuat kami di Jakarta Barat 1 ini membuat kelas jauh. Kelas jauh itu adalah menginduknya tetap ke SKB negeri, tetapi kita buka di lokasi yang tidak ada SKB. Contoh, yang ada SKB negeri itu kan baru di Cengkareng dan Kalideres untuk di wilayah JB1. Sehingga anak-anak yang di Tambora, yang di Taman Sari ini, mereka kalau mau sekolah harus ke Cengkareng, terpisah jarak yang lumayan jauh. Oleh karena itu saya memulai program ini, kita buka kelas di Taman Sari dan di Tambora. Tentunya dengan kita siapkan semua kurikulumnya, materinya, sama dengan SKB negeri, termasuk pengajarnya
kita hadirkan ya, karena memang ada keterbatasan tentunya mengajar di SKB negeri yang di Cengkareng, di Kalideres, harus mengajar lagi ke Tambora, sehingga saya menginisiasi kita yang harus ambil peran, para pejabat struktural ya, di Sudin, para Kasih, ya, para Kasatla, Kasatpel, semuanya ngikut ngajar. Wow. Keren sekali, tepuk tangan dulu Bapak. Luar biasa ya Pak, walaupun kita tinggal di kota besar gitu ya, tapi ternyata banyak ya Pak. Iya, ada saudara-saudara kita yang masih belum beruntung, makanya ya tentunya pendidikan adalah hak setiap anak ya. Mereka banyak yang karena tidak tahu ya, banyak yang karena minder dan lain sebagainya, itu yang harus kita kembalikan lagi mereka ke sekolah. Kalau kita lihat lebih dekat nih untuk para murid Kakak Dinda dan Kak Juan nih, yang memang tidak semua murid ya belum memiliki hak yang sama gitu ya, belum memiliki privilege yang didapatkan oleh anak yang lain gitu ya. Dari Kakak Juan dan Kakak Dinda pernah punya teman yang seperti itu enggak? Seperti dia sedang butuh sesuatu tapi belum bisa mendapatkan itu gitu. Mungkin kalau dari konteks membahas sekolah gitu ya, tentunya ada, karena memang saya pribadi sering juga ikut volunteer dan juga memang ada beberapa teman yang tidak mempunyai atau tidak memiliki akses hak dan privilege serupa, yakni terkait pendidikan. Seperti di mana saya juga barusan lagi riset juga nih terkait SDGs nomor 4, yakni quality education ya, dan memang saya melihat bahwa program sekolah kembali ini pastinya akan menjadi solusi yang sangat preventif dan juga inovatif sekali untuk kedepannya, dan juga membantu anak-anak yang tidak mempunyai privilege serupa seperti itu. Dan mungkin saja kedepannya anak-anak dari volunteer saya juga nih mungkin kedepannya bisa disekolahkan di sekolah kembali ini seperti itu. Luar biasa. Boleh dari Kak Dinda sendiri? I actually personally don't have any experience with volunteering or being able to keep in touch with actual students yang mungkin belum bisa mendapatkan privilege yang sama seperti kita. However, I have actually read a few times terkait angkatan masalah yang sama, yaitu mungkin siswa-siswi yang mungkin dari segi finansial masih kurang, atau mungkin dari segi sosial, yaitu mungkin pembulian sehingga mereka keluar sekolah, atau juga ada yang ngerasa kalau mereka memang gak cocok di sekolah. And I think that it is really sad, tapi insya Allah melalui pendekatan ini hopefully the rate of students yang bisa kembali bersekolah itu semakin naik, dan ya kita bantu doa aja sih terus. Oke, keren banget kakak-kakak ini, walaupun punya andil yang mungkin berbeda, tapi kakak-kakak yang memiliki mindset seperti ini yang dibutuhkan oleh teman-temannya yang lain ya. Kemudian Pak, tadi menarik sekali yang Bapak bilang pejabat struktural gitu ya, dari Kasudin hingga Kasatlak turun tangan nih Pak. Betul sekali. Untuk mengajar langsung. Nah itu bagaimana Pak? Apa bukannya punya banyak kesibukan gitu? Ya, jadi kami berbagi waktunya karena kan kita bukannya juga fleksibel ya, tetapi intinya mereka tetap mendapat pembelajaran. Kehadiran kami semua itu selain tentunya mentransfer ilmu, tetapi juga kami ingin memberikan motivasi hidup. Jadi mereka nggak sendiri menghadapi masalah yang mereka hadapi. Mereka harus kuat, mereka harus kembali sekolah, dan kita yakinkan bahwa dengan sekolah nanti mereka akan memperbaiki ekonominya. Jadi jangan di circle-nya akhirnya kalau putus sekolah kan pasti nanti mereka mencari kerja susah. Kalau udah mencari kerja susah, nganggur. Kalau udah nganggur nanti ya mohon maaf pasti kan butuh kebutuhan ekonomi. Nanti tingkat kejahatan bisa bertambah ya kalau misalnya tidak kuat iman dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kehadiran kami di sekolah kembali ini selain mentransfer ilmu, kami juga memberikan motivasi, dukungan moral
yang kuat kepada mereka. Ini kami ingin tunjukkan bahwa kami ini hadir, negara itu hadir untuk kalian ya, untuk kembali punya harapan untuk masa depan. Kita berikan pengetahuan tidak hanya teori tetapi perspektif di dunia kerja, bagaimana anak-anak itu nanti setelah mendapatkan ijazah mereka bekerja. Makanya di program ini pun juga program sekolah kembali kami bersinergi dengan PPKD, Disnaker DKI Jakarta. Jadi mereka nanti selain pelajaran formal kita hadirkan juga mobile training unit yang bisa belajar praktek. Isinya itu kan ada make up artis, ada kursus teknisi komputer, servis AC, ada 11 keahlian nanti yang mereka bisa pilih. Jadi selain belajar formal tentang pembelajaran, mereka juga nanti ada satu waktu di dalam 3 bulan itu untuk belajar vokasi. Jadi ketika keluar mereka akan punya 2 ijazah, ijazah formal ya, lalu juga sertifikasi keahlian sehingga mereka bisa lulus melamar kerja punya nilai plus dengan keahlian itu. Ini yang kami memimpikan di program sekolah kembali ini menjadi sinergi yang baik, mempersiapkan anak-anak ini siap kerja yang tadinya putus sekolah. Mereka juga mungkin harapan tentang masa depan agak redup, kita bangkitkan kembali cahaya di sana untuk mereka semangat ya, nanti lulus sekolah dapat ijazah plus tadi ya tambahan ilmu ya, itu yang akan mereka dapatkan. Jadi kepercayaan dirinya akan meningkat dan mimpinya akan bisa lebih tinggi lagi. Wah, senang sekali mendengarnya Pak. Aduh, saya jadi merinding ya membayangkan bahwa sangat-sangat positif gitu masa depan Pak, bila memang ini semua berjalan sesuai yang kita harapkan ya Pak ya. Dan memang life skill ini dibutuhkan bukan hanya pembelajaran mata pelajaran yang ada di sekolah ya Pak ya, karena di zaman sekarang banyak sekali kecakapan hidup yang harus murid tahu gitu. Kemudian Pak, kalau tadi Bapak bilang figur-figur seperti pejabat struktural gitu yang turun tangan itu juga mungkin bisa membuat tercerahkan masa depannya gitu, karena jujur saya pun dulu masih kecil, saya belum tahu Pak cita-cita saya kemana gitu. Dengan hadirnya tokoh gitu ya, artinya kita bisa jadi terbayang nih, kita bisa bercita-cita seperti ini gitu. Dan Pak, tadi kita tahu bahwa salah satu kendala anak putus sekolah adalah ekonomi. Nah, banyak yang akhirnya bekerja untuk membantu keluarga. Dalam kondisi seperti ini saya penasaran Pak. Kebetulan saya juga Kecamatan Taman Sari, yang mungkin agak jauh ya Pak dari JB gitu ujung ke ujung. Nah ini bagaimana mekanismenya Pak kelas distance learning ini? Nanti pejabat-pejabat struktural itu kami jadwalkan, termasuk ketertarikan dari pimpinan-pimpinan kita juga dia. Aku mau dong kalau udah jalan nanti dijadwalin Bu Kadis ya, Bu Kepala Dinas kita juga mau hadir memberikan ilmu dan memberikan motivasi. Begitu juga Ibu Wali Kota, Ibu Mutmainah juga pengen ngajar ya. Ketertarikan ini tentunya menjadi penyemangat saya untuk segera mewujudkan sekolah kembali. Insya Allah nanti di tanggal 12 Mei dalam rangka Hardiknas ini akan kita launching. Peserta didiknya sudah ada hampir 100 orang ya di 2 kecamatan ini, dan ini nanti yang akan mudah-mudahan akan terus bertambah banyak ya, karena dengan kemudahan gratis lalu diberikan keahlian ya, sertifikasi yang menjadi modal utama nanti untuk bekerja ya, juga fleksibilitas kelasnya. Jadi program ini dengan sistem distance learning ya, lalu dengan daring dan luring terbatas, tentunya jadwalnya memiliki jadwal yang fleksibel. Lalu modulnya juga bisa diakses kapan aja karena teknologi kan sekarang semakin maju. Yang penting anak itu mau belajar dan nanti kita bisa hadir di kelas, bisa juga hybrid ya. Lalu mereka yang bekerja ya ini nanti keunggulannya kita bisa diskusi, kita bisa
komunikasikan. Yang penting mereka mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran itu. Jadi tidak hanya misalnya ikut daftar lalu tiba-tiba minta ijazah, itu tidak akan bisa kita luluskan. Semua ada aturannya, ada rambu-rambunya yang harus dipenuhi, tingkat kehadiran ya dan lain sebagainya. Nah, mereka juga tentunya kita berharap mengikuti tahapan-tahapan ini hingga selesai, termasuk mengikuti program keahlian, karena bisa menjadi bekal mereka. Kalau yang wanita, yang perempuan mungkin nanti ikut make up artist, yang laki-laki kalau yang hobinya otomotif ada diberikan keahlian servis motor, ya, lalu juga ada servis AC, ada memasak dan lain sebagainya. Nanti ada 11 keahlian yang kami koordinasikan dengan PPKD Kota Administrasi Jakarta Barat. Jadi nanti dapat ijazah paket A, SD, B, SMP, C, SMA plus sertifikasi keahlian itu yang mengikuti kursus. Karena itu juga program unggulan Bapak Gubernur Pramono dan Pak Wakil Gubernur Bapak Raji Rano Karno. Wah, juara sekali JB1 ini, teman-teman. Bangga sekali Pak, saya menjadi bagian dari Jakarta Barat 1. Harapannya ini semua program dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Dari kakak-kakak sendiri setelah mendengar program yang tadi Bapak jelaskan, ada tambahan nggak atau pertanyaan mungkin? Mungkin awalnya sebenarnya saya ingin menanyakan terkait ijazah tadinya ya. Ijazah paket itu kan udah pasti mungkin ada perbedaan dengan ijazah yang formal dari sekolah formal atau sekolah reguler ya. Dan sebenarnya tadinya ingin saya tanyakan adalah tentang kualitas dan juga peluang kerja yang mungkin ada nggak perbedaan dari penggunaan ijazah paket ini sama ijazah reguler. Namun ternyata itu sudah terjawab semuanya, karena tadi Bapak juga sudah bilang bahwa ijazah formal itu akan kita dapatkan juga dari sekolah kembali, dan juga ada sertifikasi pelatihan 11 pelatihan yang tadi sudah Bapak mention juga, dan juga yang pastinya peluang kerjanya makin gede juga, makin besar karena dengan ijazah formal itu dan juga sertifikasi pelatihan tersebut, sertifikasi vokasinya pasti akan berguna sekali ke depannya. Gitu. Kalau dari aku sih jujur dengar ini seru banget, dan I'm very happy, especially that now more students and more kids are able to actually go on with a good education, walaupun mungkin mereka backgroundnya belum mencukupi atau mungkin kurang baik. I'm still very glad that mereka bisa mendapatkan edukasi yang setara dengan kita, dan ya itu aja sih, aku jujur bahagia banget. I'm lost for words, and I hope that this program does run well, and I hope that it can berkembang more in the future. Luar biasa, memang ini angin segar buat kita ya kakak-kakak, program dari Bapak dari Sudin Pendidikan Jakarta Barat ini. Nah Pak, kalau kita tadi lihat dari berbagai program yang sudah kita bahas nih, banyak sekali program-program yang luar biasa gitu ya, sangat juara, dari program wali murid gitu ya, guru wali, guru BK, keterlibatan para pejabat untuk turun di sekolah kembali atau distance learning, dan banyak sekali, semuanya mengarah dengan tujuan pendidikan. Betul. Nah Pak, kalau saya lihat salah satunya nih ada indikator keberhasilan yang mungkin tertera di rapor pendidikan gitu ya. Harapan kita rapor pendidikan kita semakin baik. Tapi selain dari angka-angka tersebut, kira-kira apa yang sebenarnya Bapak atau Ibu ingin lihat gitu ya dari langsung pada perubahan siswa-siswi di Jakarta Barat ini Pak? Ya. Tentunya indikator keberhasilan yang sangat kami harapkan adalah munculnya rasa empati antar siswa ya. Bagaimana karakter ini menjadi sebuah hal, menjadi fokus yang sangat kami impikan agar anak-anak itu memiliki karakter yang baik. Mereka berani speak up ya ketika ada temannya yang
dirundung ataupun dibully, membela langsung gitu bahwa ini nggak bagus, ini nggak benar. Lalu siswa-siswa kita itu tentunya jadi anak-anak yang jujur, ya, lingkungan sekolahnya jadi aman dan nyaman. Begitu mereka masuk gerbang sekolah, mereka tuh kangen. Bahkan kalau saking kangennya pulangnya aja nggak mau gitu, pengennya di sekolah gitu. Jadi ini yang kita inginkan, sekolah menjadi sebuah tempat aman dan nyaman, sehingga dengan aman dan nyaman itu prestasi pasti akan muncul. Mereka akan berpikir lebih nyaman, pemikiran menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Betul Pak. Ini terwakili juga dengan kakak-kakak yang di sebelah. Ini muka-muka betah di sekolah gitu ya Pak ya. Muka-muka rindu sekolah gitu ya. Karena sekolah juga harus bisa memfasilitasi murid-muridnya ya Pak ya, menjadi tempat yang aman dan nyaman. Terima kasih Bapak. Kemudian kita lihat lebih luas lagi, karena di lingkungan anak-anak itu yang paling dekat adalah orang tua ya Pak. Betul. Pendidikan pertama adalah di rumah. Nah, kalau kita bahas tentang pendidikan juga nggak hanya terbatas dari guru, sekolah gitu ya Pak, tapi juga orang tua berperan penting. Nah, dari Bapak apa pesan krusial untuk orang tua yang bisa dilakukan untuk anak-anaknya nih, mendukung aman dan nyaman di sekolahnya? Iya, dalam mendukung program budaya sekolah aman dan nyaman ini, seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa Trisentra pendidikan ini harus jalannya bareng-bareng. Nggak bisa kita sekolah aja yang mengajarkan anak-anak kita untuk berkarakter baik. Di rumah dia kembali ke setelan awal. Misalnya di sekolah dia udah anak sangat baik, lalu begitu ke lingkungan ya dia balik lagi. Jadi antara rumah ya orang tua, sekolah dan lingkungan ini harus bareng-bareng kita. Ya kenapa saya sampaikan seperti itu, kadang orang tuanya bingung, anak saya baik-baik saja kok gitu. Tapi ternyata ketangkep tawuran. Nah ini Trisentra ini yang tentunya kita harus jalan bareng-bareng. Nggak bisa orang tua menyerahkan 100% anaknya di sekolah. Jadi itu kan urusan sekolahan atau lingkungan ya, tempat anak itu juga bergaul dengan teman-temannya di wilayahnya, di rumahnya. Ini juga peran pemimpin-pemimpin lingkungan juga kita akan rangkul bareng-bareng, Pak RT, Pak RW, Pak LMK. Makanya di Hardiknas ini kami Dinas Pendidikan DKI Jakarta punya program Anjang Sana ke Lingkungan. Kita ingin ajak Pak Kepala Sekolah, Pak Guru bersama siswa-siswa ngunjungin Pak RT-nya, ya bawa hasil panen urban farming kita. Ya kalau sekolah punya ikan di kolam bawain ke Pak RT, ya lalu punya panen bawa ke Pak RT dalam rangka Hardiknas. Nah nanti di situ muncul keakraban, ya misalnya gurunya ngobrol, ada anak putus sekolah nggak di sini, ada anak yang belum sekolah nggak di sini. Nah sehingga ketika lingkungan juga udah ikut menjaga ya Trisentra ini, jadi orang tua, lingkungan, sekolah bareng-bareng. Ini saya kira kolaborasi yang luar biasa, karena pendidikan tidak bisa kita selesaikan sendiri. Pendidikan adalah kolaborasi. Jadi kita juga mohon kepada para orang tua ya lebih terbuka berkomunikasi dengan sekolah. Sekolah juga kami wajibkan untuk membuka komunikasi seluas-luasnya dengan orang tua. Ya, tidak hanya pada saat bagi rapot, tetapi mungkin dijadwalkan setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali, wali kelas, guru wali, guru BK bertemu dengan orang tua untuk berkomunikasi. Sekarang kan zamannya nggak harus datang ke sekolah, bisa WA, bisa telepon, bisa call conference, bisa Zoom Meet, bisa Google Meet dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan ragu untuk berkomunikasi seefektif mungkin. Oleh karena itu dengan adanya layanan raport ini kita juga ingin melihat perubahan perilaku kepada anak-anak kita. Jadi mari bersama-sama ya orang tua kita jadikan rumah, sekolah dan lingkungan Trisentra pendidikan ini memberikan perlindungan dan kasih sayang bagi anak-anak kita di Jakarta Barat 1. Keren, juara sekali Bapak.
Trisentra ini semoga bisa berjalan terus dengan baik ya Pak, Amin, sesuai amin. harapan kita ya. Jangan sampai ada anak yang di rumah begini, di sekolah begini, berkepribadian ganda Ganda. gitu. Nah, dari POV Kakak Dinda dulu nih. Kakak Dinda, menurut Kakak bagaimana sih peran ideal orang tua zaman now nih yang bisa sesuai dengan maunya Kak Dinda, tapi juga kita sebagai anak juga tetap harus mendengarkan nasihat orang tua gitu Kak. Balik lagi seperti yang kata bapaknya tadi, aku setuju banget kalau dinilai dari aspek kolaborasi. I think there are two major things, which is adaptability and acceptance. Dan aku sadar kalau especially in Indonesia, kita lihatnya di Indonesia dulu, the rate of parents understanding their children are actually pretty low. Kalau kita lihat sebenarnya orang tua itu mereka apa ya mengajari dengan contoh gaya VOC gitu, dimana if we look at dampaknya kepada Gen Z sebenarnya itu enggak begitu efektif dalam maksud efektif, tapi lebih besar dampak buruknya kepada anak dan turun-temurunnya gitu. What I think is that parents now they need to be able to adapt. Ini udah beda zaman, udah beda generasi, dan I feel like kedua pihak yaitu dari anak dan orang tua mereka harus saling adapt, mereka harus setuju, mereka harus ada suatu kesepakatan di mana they both can accept each other. Mungkin kalau misalnya anaknya nakal, terus orang tuanya nggak boleh langsung menghakimi as in, nggak boleh langsung ambil gadget atau hal sebagainya. I feel like we should listen to the kids first. Kenapa bisa kayak gini dan hal sebagainya. Gitu sih dari pandangan aku. Wah, baik. Kalau dari Kak Juan sendiri? Mungkin kalau dari saya sangat setuju sekali dengan Bapak terkait kata-kata pendidikan itu adalah kolaborasi antara pihak internal dari sekolah maupun juga dari orang tua. Karena jika kita hanya memfokuskan kepada salah satu pihak saja, mungkin let's say pihak guru saja, mungkin di rumahnya akan memiliki kepribadian yang berbeda sama dengan di sekolah seperti itu. Dan mungkin aja anak ini tidak bisa terbuka juga kepada orang tua, dan jika memang terdapat masalah tidak bisa diselesaikan dengan efisien gitu. Jadi pandangan saya adalah memang kita harus lebih bisa juga terbuka kepada orang tua kita, dan orang tua juga harus lebih bisa adaptability-nya harus dikedepankan lagi, diluaskan lagi untuk anak-anak, terutama untuk Gen Z. Kita kembali lagi ke Gen Z dan Gen Alpha, karena yang kita butuhkan sebenarnya mungkin hanya untuk didengarkan saja. Mungkin awal-awal gitu ya buat orang tua di luar sana, kalau misalnya lagi bingung nih sama anaknya gitu, mungkin bingung juga untuk cara pendekatannya kepada anak-anak kita gitu ya. Memang harus pelan-pelan mungkin dicoba untuk mendengar dulu masalahnya apa gitu ya, baru misal kita memang dibutuhkan solusi, baru ditanya butuh solusi atau tidak. Mungkin seperti itu untuk mungkin parenting yang idealis di zaman sekarang seperti itu. Iya, betul sekali. Berarti sebagai orang tua juga harus terbuka, harus mau mendengar bagaimana kondisi anak-anak gitu ya. Betul sekali. Bukan hanya mengarahkan kamu harus ini, kamu harus itu, bukan hanya memerintahkan, tapi juga kita harus saling dua arah gitu. Baik, terakhir sebelum kita tutup Pak, dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional ini juga, saya ingin memberikan kesempatan untuk para narasumber hebat kita memberikan closing statement atau harapan dari pandangannya gitu ya. Dari Bapak dulu mungkin bisa disampaikan Pak, apa harapan Bapak untuk Hari Pendidikan Nasional ini? Tentunya harapan kami di Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat, kita berharap anak-anak kita di Jakarta Barat 1 memiliki karakter yang baik, memiliki kecerdasan akademik yang baik, lalu juga memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa baik.
Lalu peran dari Trisentra Pendidikan ini semuanya bisa sinergi, kolaborasi bersama-sama mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Dan tentunya di Hari Pendidikan Nasional ini kita juga ingin mempersembahkan program sekolah kembali yang tadi saya sampaikan, sehingga tidak ada anak yang tertinggal di Jakarta Barat 1. Wah, luar biasa. Juara sekali jawaban Bapak. Untuk Kak Dinda dan Kak Juan. Oke, mungkin kalau dari aku berharap ya, saya berharapnya adalah kedepannya pendidikan di Indonesia bisa lebih setara lagi, tidak hanya di satu distrik saja, namun juga di semua daerah di Indonesia, harus nasional gitu ya. Karena equality itu adalah justru salah satu solution key untuk membangun Indonesia emas, Indonesia generasi emas tahun 2045 seperti itu. Dan saya juga berharapnya untuk Trisentra sekolah dari pihak-pihak internal sekolah maupun juga pihak dari orang tua bisa beradaptasi juga dengan pandangan-pandangan individu maupun murid di luaran sana, dengan juga generasi-generasi dan pandangan-pandangan yang mungkin berbeda, dan juga harus lebih bisa solutif lagi dan inovatif lagi ke depannya. Dan juga saya berharap bahwasannya program-program yang dikembangkan sekarang seperti sekolah kembali dengan slogannya No Child Left Behind bisa juga berjalan dengan baik ke depannya, karena quality education sesuai dengan SDG nomor 4 itu harus disegerakan sebagai salah satu key solutionnya juga untuk anak-anak di luar sana yang tidak mempunyai hak ataupun privilege untuk sekolah, seperti itu. Kita aminkan. I agree a ton with Juan. You had the best speech ever. Sebenarnya semuanya yang dikatakan oleh dia itu isi pikiran aku yang barusan ini. I just want to add. Diborong ya, Kak? Iya, diborong semuanya. I really hope that Indonesia in the future can be able to adapt more with international standards for education. I also hope that the rates of kids and students yang mungkin belum diberi privilege itu bisa semakin meningkat. I hope that everything does go well for them, and I hope that everybody does. I hope that everybody is able to. Yes, I hope that all the solutions that come from the programs, the 11 programs that as such, benar dapat diwujudkan dan sebagainya. Gitu sih, Kak. Amin, amin. Luar biasa, sangat insightful sekali ini. Aduh, benar-benar positive vibe sekali ya Pak di sini di ruangan ini. Jadi saya ingin rasanya untuk jargon dulu gitu ya Pak ya. Jargon juara nih, unggulannya Jakarta Barat 1, boleh Pak? Oke. Siapa kita? Jakarta Barat 1. Semangat kita, juara, juara, juara. Luar biasa. Dari obrolan kita yang sangat insightful ini, kita belajar banyak hal, tapi ada satu hal penting bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang yang diajarkan di kelas aja nih, tapi bagaimana seorang anak bisa diperlakukan dengan sangat baik di dalam prosesnya. Karena bisa jadi yang diingat oleh seorang anak itu bukan pelajarannya, bukan tentang bagaimana rumus matematika, bagaimana hafalan-hafalan di IPA atau IPS, tapi tentang apa yang dia rasakan. Apakah dia sudah merasa dihargai, didengarkan gitu ya oleh lingkungan sekitarnya. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Kasudin, Bapak Agus Ramdhani, Kakak Dinda, siswa SMK Telkom Jakarta, dan Kakak Juan, siswa SMK Telkom Jakarta juga. Semoga perspektif-perspektif yang ada hari ini bukan hanya berakhir di sini saja, di ruang diskusi ini saja, tetapi menjadi gerakan yang masif dan menebar manfaat bagi semua orang lebih luas gitu ya. Pak boleh
saya pantun? Boleh. Atau mungkin Bapak ada pantun? Oke, Iya. saya wakili dulu ya Pak. Siang-siang makan nanas, Cakep. selesai makan cuci baju. Artinya Selamat memperingati Hardiknas. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju. Akhir kata, saya Ria Farabila pamit undur diri bersama para narasumber hebat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Keren Bapak. banget Dinda. Terima kasih banyak Bapak.